konsepnya apa sih? Ya tadi, ini dulu akidah dulu dibenerin. Ya. Jadi mukallaf itu, ya konsepnya begini, mukallaf itu untuk jin dan manusia. Kenapa? Karena nanti mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, baik itu manusia maupun jin, berakal. Jadi jin juga punya akal. Ya. Jadi itu punya akal. Nah, terus kemudian apa? Telah sampai dakwah pokok Islam. Nah, kalau dia sudah mukallaf, wajib masuk Islam. Kalau dia nggak mau masuk Islam, ya udah. Nanti jin atau manusia itu yang tidak mau masuk Islam, dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, gitu. Kalau dia masuk Islam, walaupun dia berdosa sekalipun, nanti tetap pada akhirnya masuk surga. Jadi di surga itu juga ada jin, ada manusia. Bisa dipahami. Jadi nanti tetap kita ini berdampingan terus sama jin. Di surga nanti misalnya jin itu masuk surga, ya kita berdampingan dengan mereka. Tapi bedanya apa? Di sini kita nggak bisa melihat jin di dunia. Di surga kita bisa lihat. Dan kita bisa saling mengenal. Walaupun tidak pernah kenal di dunia. Paham maksudnya? Begitu juga manusia. Misalnya ada orang Islam di dunia mana, di negara mana, yang penting dia Islam, dia nanti masuk surga misalnya. Sama-sama kita masuk surga. Ketemu, itu nanti saling mengenal. Oh ini dari sini, dari sini, dari sini. Seperti itu. Bedanya di situ. Kalau di dunia ini tidak saling kenal, tapi di sana saling mengenal. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa tidak tahu. Contoh gini, wong ora kenal kan ora enak toh. Wah, aku ora kok dicuekin ora kenal. Kan ora enak toh. Di sana enggak, di surga enggak ada, enggak enak enggak ada. Semuanya enak. Lah gimana enaknya? Ketemu yuk kenal. Itu enak. Gitu loh. Paham maksudnya? Termasuk misalnya nanti ada punya istri banyak misalnya. Di sana juga enggak ada namanya cemburu, enggak ada. Di dunia misalnya istrinya 4 misalnya. Dan nanti pada akhirnya semuanya masuk surga. Ya semuanya kumpul jadi satu. Dan istrinya nggak ada rasa cemburu, nggak ada. Karena cemburu kan nggak enak toh. Nah, di surga nggak ada namanya nggak enak, nggak ada. Paham maksudnya? Nah, itu konsepnya begitu. Konsepnya apa? Di surga tidak ada yang namanya tidak enak. Wes titik, itu konsepnya. Berarti apa? Uang dicuekin kan nggak enak. Terus nggak kenal juga nggak enak kan gitu kan. Nah berarti apa? Di surga nggak begitu. Semuanya langsung kenal. Kalau konsepnya ngerti nanti insya Allah nanti paham. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La khalaqat tabi'atun, dan juga Allah menciptakan tabiat. Oh ini dulu. Fil wujudi bi khalqillah. Semua itu diciptakan oleh Allah. Lam yakhluqhu ahadun siwallah. Tidak bisa diciptakan selain Allah. Tidak mungkin bisa. Ya, orang siapapun selain Allah tidak mungkin bisa menciptakan namanya niat, tidak bisa. Apalagi niatmu misalnya kok ya kan orang arti toh. Nah, nggak ada yang ngerti. Ya, jadi gitu. Jadi Rasulullah juga tidak semua dikasih tahu. Rasulullah itu tidak semua dikasih tahu oleh Allah. Artinya ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan bahwa Rasulullah itu mengetahui segalanya, jangan sampai. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya hulu, berlebihan. Ya. Contohnya apa? Rasulullah berdoa, ada doanya yang ditolak. Ya kan? Kemudian ditanya tentang pertanian kurma. Ternyata nggak pas. Tentang perkembangbiakan pembibitan kurma,
Ternyata pertanyaannya gagal. Padahal itu sudah ditanyakan kepada Rasulullah. Berarti apa? Rasulullah tidak semua dikasih tahu oleh Allah. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu maknanya adalah seluruh yang berkaitan dengan wahyu itu tidak dengan hawa. Dan tidak ada dengan hawa sendiri, tidak ada. Yang selain wahyu itu hanya pendapat, bukan hawa. Hawa itu kan nafsu, hawa nafsu. Apa maksudnya ya? Nah, nafsu dengan pendapat kan berbeda. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi itu. Nah, jadi contohnya ketika Rasulullah bercanda. Bercandanya Rasulullah itu tentu dengan kalimat yang hak. Nah, kebenaran. Contoh misalnya gini, ya, di dalam kitab itu mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang suaminya lagi sakit. Kemudian perempuan istrinya itu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku lagi sakit. Kemudian Rasulullah berkata demikian. Bukankah suamimu itu matanya ada putih-putihnya? Langsung seketika itu istrinya langsung kembali kepada suaminya. Terus kemudian suaminya itu dilihatin matanya. Dilihatin si istrinya. Kan si suaminya kan kaget. Kamu ini apa-apaan sih? Ada apa kan gitu. Ini kata Rasulullah, matamu ada putih-putihnya. Nah, akhirnya suaminya begitu. Kamu kok nggak paham sih perkataan Rasulullah? Bukankah semua manusia itu pasti ada putih-putihnya matanya? Betul enggak? Nah, kan begitu. Jadi itu bercandanya Rasulullah tidak dengan bohong, tidak. Tetapi tetap dalam hak. Nah, itu tidak kategori wahyu. Paham maksudnya ya? Jadi gitu. Jadi tidak semua setiap hari itu Rasulullah itu selalu dikasih wahyu, tidak. Di waktu-waktu tertentu. Jadi begitu. Tapi konsepnya adalah Rasulullah seluruh para nabi siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ya nanti kita bahas itu di bab selanjutnya lebih dalam lagi. La khalaqatahu tabi'atun wa hiya sifatul lati ja'alallahu 'alaiha al-ajra makan nari tabi'atu hal ikhraqu wala khalaqatahu illatun wa hiya ma yujadul ma'lulu biwujudihi wa yu'damu bi'adamihi mislu harakatil isba'il ladhi fihi khatamun illatun li harakatil khatam. Jadi termasuk yang diciptakan oleh Allah adalah tabiat. Tabiat ini apa? Wa hiya sifatul lati ja'alallahu 'alaihal ajram kan nari tabiatu hal ikhraq. Seperti sifat api yang membakar. Jadi sifatnya api itu tabiatnya membakar. Sifatnya air, tabiatnya teles atau basah. Nah, oke lanjut. Wala khalaqatuhul illatun. Illat itu apa? Wa yamayu jatul ma'lulu biwujudi wa yu'damu bi'adami mislu harakatil isba'il ladhi fihi khotamun illatun li harakatil khotam. Yaitu apa? Illat itu salah satu bentuk maklul yang terjadi baik ada atau tidak adanya gerakan seperti cincin. Seperti gerakan cincin yang ada di tangan kita. Fi khotamun. Illatun, ya, illatun li harakatil khotim. Jadi cincin itu kalau kita pakai itu bukan karena kita gerakkan, tidak. Tapi Allah menggerakkan tangan kita dan juga Allah menggerakkan cincin kita. Bisa dipahami.
Ya. Karena ada cincin yang bisa bergerak sendiri, ada. Kemarin kita pernah saya jelaskan ya. Ada salah satu seorang syekh, jadi setiap malam dia terus berzikir dengan tasbihnya. Tiba-tiba dia ngantuk, ceklok gitu kan. Nah, ternyata apa? Tasbihnya itu muter sendiri dan berzikir sendiri, bersuara. Nah, karena dia bersuara dengan memutar tasbihnya, dia bangun lagi, terbangun dengan suara itu. Dia agak terheran-heran. Lalu mengundang istrinya. Setelah istrinya datang, ini tasbih ini berhenti, langsung berhenti, selesai. Itu termasuk apa? Illat. Baik ada digerakkan atau tidak, itu diciptakan oleh Allah. Bal duhuluhu fil wujudi bima asyiatillah wa kudratihi bitaqdirihi wa ilmihi azaliyi biqauli ta'ala fi suratil furqan wa khalaqa kulla syai'. Jadi seluruh yang ada, baik itu ilat, tabiat, nawaya, khawatir, darroh, ilal arsh, semuanya diwujudkan, diciptakan oleh Allah, bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah, wa kudratihi, dan kuasanya Allah, bitakdiri, dengan takdirnya Allah, wa ilmihi, dan ilmunya Allah, azaliyun, yang azali. Azali itu tanpa permulaan. Jadi semua yang terjadi, semua makhluk itu sudah ditentukan, diciptakan pada saat azali. Jadi misalnya sekarang bolpen ini jatuh, ini sudah ditentukan pada saat azali. Tinggal waktunya dia jatuh, itu yang terjadi. Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi sesuatu apa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi pada azal, maka pasti terjadi. Dan sesuatu itu tidak dikehendaki oleh Allah pada azal, ya tidak akan terjadi. Nah, terjadinya itu telah ditentukan waktunya. Ya, apakah nanti kamu menikahnya kapan, itu sudah ditentukan. Ya, jadi gitu. Wa khalaqa kulla syai'. Allah Maha Pencipta seluruh sesuatu, apapun itu. Ai akhdasahu minal adami ilal wujud. Itu sesuatu yang baru, dari tidak ada menjadi ada. Fala khalaqa bihadzal makna. Jadi tidak ada yang menciptakan sesuatu apapun itu dengan makna ini. Ayil ibrazil minal adami ilal wujud, yaitu Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu selain Allah, tidak ada. Jadi Allah menciptakan khalaqa itu dimaknai ibrozi minal adami ilal wujud. Diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Li ghairillah, selain Allah. Jadi tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah, tidak ada. Bisa dipahami ya? Qala Allah Ta'ala fi surat Fatir, hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada orang atau siapapun itu yang bisa menciptakan selain Allah? Maknanya demikian. Ai la khaliqa illallah. Artinya tidak ada yang bisa menciptakan illallah kecuali Allah. Wa khalafa fi dzalik. Nah, ada orang yang menyalai akan hal ini. Berarti menyalai apa? Menyalai Al-Qur'an. Ini kan surat Fatir tadi ya. Fi dzalik, siapa? Al-Mu'tazilatu faqalu al-'abdu yakhluqu fi'lahul ikhtiyariyya fakaffarahumul muslimuna 'ala dzalik. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan bahwa seorang hamba itu bisa menciptakan perbuatannya yang ikhtiar. Jadi perbuatan yang ikhtiar itu, contoh misalnya gini, ada seorang Mu'tazilah, dia saat itu membelah apel. Nah, kemudian Mu'tazilah tadi mengatakan inilah perbuatan yang saya ciptakan. Kemudian dibantah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau perbuatan itu memang benar kamu ciptakan,
Bisakah apel itu bisa kembali utuh? Bagaimana caranya? Bisakah kamu mengembalikan apel itu dalam keadaan utuh? Nggak bisa. Paham maksudnya? Berarti apa? Baik perbuatan ikhtiar atau tidak, itu diciptakan oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh mengikuti paham Mu'tazilah. Makanya jangan sampai mengatakan begini kalau ceramah, seluruh kebenaran datanya dari Allah dan kesalahan datanya dari saya misalnya. Ya enggak boleh begitu. Seakan-akan ya, seakan-akan kita ini menciptakan kesalahan. Seakan-akan kita ini apa namanya? Yang bisa salah tok gitu. Itu kan satu merendahkan dirinya sendiri, kemudian yang kedua mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Sama saja dia menghina Allah, begitu. Paham maksudnya? Bahwa Allah itu menciptakan kebaikan maupun keburukan. Dan semua kebaikan dan keburukan itu baik untuk kita. Paham maksudnya? Apa yang diciptakan Allah, baik itu kebaikan atau keburukan, itu semuanya baik bagi orang yang beriman. Kenapa kok baik bagi orang yang beriman? Karena apa? Dia bisa merasakan sakit. Saya bangga tidak pernah sakit. Wah, repot malah. Orang itu tidak punya kebaikan sama sekali. Jadi gitu ya. Contoh misalnya ada cerita nih. Di zaman Rasulullah itu ada seseorang sahabat yang melihat perempuan, hanya menengok wajahnya cantik tok. Kemudian dia terbentur. Nah, kebentos lah gamane. Sampai dia berdarah. Kemudian apa? Rasulullah tertawa. Ya, tertawa itu mesem maksudnya. Nah, terus ditanya, kenapa kok mesem ya Rasulullah? Allah mencintaimu. Menginginkan kamu kebaikan, dalam hal kebaikan. Apa maksudnya? Allah telah membalas apa yang sudah kamu lakukan. Berarti apa? Dalam kebaikan, dia berbuat dosa. Ya, misalnya melihat cewek cantik dalam 2 kedepan atau 3 kedepan itu kan sudah dosa. Itu sudah langsung dibalas dengan keluarnya darah tadi, bentus tadi. Paham maksudnya? Jadi Allah mencintai orang itu. Maksudnya begitu. Karena Allah mengharapkan dia dalam kebaikan. Paham maksudnya ya? Jadi gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan keyakinan Mu'tazilah ini? Fakaffarohum al-muslimuna ala dzalik. Ya, maka dikafirkan orang-orang yang meyakini hal tersebut. Ya, siapa yang mengkafirkan? Orang-orang muslim, orang-orang Islam yang beriman ala dzalik, dari perbuatan itu, dari keyakinan itu. Jadi tidak boleh itu kita seperti tadi akhirul kalam, bahwa semua kebenaran datangnya dari Allah, kemudian apa yang salah terucap karena manusia adalah tempatnya salah. Seakan-akan benar. Seakan-akan benar. Tapi secara tidak langsung dia sudah menghina Allah. Kenapa kok demikian? Perkataan awalnya apa? Semua kebenaran datangnya dari Allah. Kemudian kesalahan datangnya dari dirinya kan? Berarti apa? Apakah Allah tidak mampu membuat kesalahan? Contoh, kita salah nulis misalnya. Itu kan kesalahan. Itu semuanya diciptakan Allah bukan? Diciptakan oleh Allah. Nah, orang yang seperti ini kalau tauhidnya nggak benar, ya seperti itu akhirnya. Harusnya nggak boleh seperti itu. Ya, kita menutup pembicaraan atau menutup ceramah ya biasa saja. Ya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, udah bagus itu. Atau misalnya terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan misalnya. Itu boleh, malah itu yang lebih baik. Nah, karena apa? Tidak ada perkataan awal tadi.
ya kan? Kalau diawali dengan apapun kebenaran datangnya dari Allah, berarti apa? Dia menghina Allah ketika eh, kesalahan itu datangnya dari dirinya. Bisa dipahami nggak? Pernah dengar toh ceramah seperti ini? Nah, jadi gitu. Makanya perlu hati-hati ketika ceramah, harus di ngajeni dulu, nggak boleh seperti itu ya.